Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dengan NIM 21 2023 135. Di sini saya berperan sebagai HR Development Communication. Perkenalkan, nama saya Sekar Maiheda dengan NIM 21 2023 050. Saya berperan sebagai Employee Engagement Specialist. Halo semuanya, selamat datang di Office Talk Space. Seneng banget bisa ngobrol lagi bareng kalian. Di episode kali ini kita mau bahas topik yang benar-benar dekat banget sama kehidupan kita di kantor, yaitu gimana caranya menjaga budaya kerja tetap positif di era hybrid ini. Betul banget Kak Putri, karena sekarang cara kerja kita udah berubah, kadang dari kantor, kadang dari rumah, atau bahkan dari luar kota. Jadi pola kerja dan pola komunikasi juga ikut berubah. Nah, tantangan-tantangan inilah yang mau kita kupas bareng hari ini. Kita mulai dari hal yang paling dasar dulu Kak Sekar. Kadang orang mungkin tuh cuma budaya positif itu tuh cuma slogan atau nilai perusahaan yang cuma ditulis di poster, padahal bukan ya Kak. Ya, betul banget Kak Putri. Budaya kerja positif itu sebenarnya kelihatan banget dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Cara kita komunikasi, cara kita ngasih feedback, cara kita menyelesaikan masalah, bahkan cara kita menghargai waktu orang lain. Setuju banget Kak Sekar. Dan di era hybrid ini, budaya ini justru jadi penghubung kita. Karena walaupun jarang ketemu, hubungan kerja tetap harus jalan dan tetap harus kompak. Ibarat lem yang bikin semuanya tetap nyatu, meskipun tempat kerjanya berbeda-beda. Kita masuk ke tantangannya. Banyak banget nih kantor yang ngalamin penurunan intensitas komunikasi antar karyawan. Yang tadinya sering ngobrol di pantry, berjalan sebentar waktu pulang, sekarang itu semua menjadi berkurang dalam pekerjaan. Iya banget, karena orang kerja dari rumah tuh jadi makin fokus, tapi juga makin kesepian Kak. Nggak ada interaksi kecil yang biasanya bikin suasana kerja lebih cair. Belum lagi soal digital burnout, meeting yang rapatnya itu nyambung terus, chat group yang 24 jam, notifikasi dari mana-mana, itu juga sering bikin capek mental dalam pekerjaan tersebut. Dan koordinasi kerja juga yang lebih tricky teman-teman. Misalnya info penting cuma nyangkut ke satu orang aja, atau jadwal kerja antar tim tuh nggak nyambung. Selain itu, ada juga perasaan nggak kelihatan kerja. Orang jadi merasa perlu online biar dianggap aktif, padahal itu bikin stres sendiri kalau nggak dikontrol. Bener Kak, tantangan-tantangan ini bukan cuma tentang yang dirasakan 1-2 orang aja, tapi hampir semua lini kerja gitu teman-teman. Nah, di sini HR punya peran penting. HR akan membantu teman-teman buat menyusun kebijakan hybrid yang jelas, yaitu sistem absensi yang fleksibel dan memastikan komunikasi antar divisi tetap lancar. Betul banget Kak Putri, dari sisi engagement kita fokus memastikan semua karyawan tetap merasa terhubung. Nah, jadi kita cek tingkat keterlibatan, kepuasan kerja, dan bikin program yang bisa bikin mereka merasa jadi bagian dari perusahaan tersebut. Karena meskipun teknologinya bagus, kalau merasa kebersamaannya hilang, produktivitas pasti ikut turun. Dan HR bukan cuma bikin aturan, tapi juga jadi tempat aman untuk berdiskusi. Misalnya kalau ada konflik kerja atau merasa kewalahan, karyawan bisa ngobrol dan cari solusi bareng dalam tempat kerja. Intinya HR dan engagement itu kayak support systemnya karyawan di era hybrid ini teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanya, gimana sih cara membangun kolaborasi yang sehat? Ada beberapa strategi praktis nih. Yang pertama, buat ritme kolaborasi yang jelas. Misalnya, tentukan hari tertentu untuk kerja bareng di kantor atau jam-jam khusus untuk koordinasi online. Yang kedua, gunakan aplikasi kolaboratif dengan bijak. Pilih yang benar-benar membantu, bukan malah menambah ribet. Yang penting semua info terdokumentasi dengan rapi. Yang ketiga, biasakan komunikasi yang terbuka. Kalau lagi kewalahan ya bilang, kalau lagi ada hambatan, sampaikan dari awal. Ini akan mencegah miskomunikasi dan bikin kerja lebih efektif teman-teman. Yang keempat, dan ini penting banget teman-teman, kurangi meeting yang nggak perlu. Meeting tiap jam itu bukan tanda produktif, malah ngabisin energi. Iya, kadang satu pesan jelas lebih efisien daripada rapat 1 jam. Belajar memilih itu penting.
Dan yang kelima, bangun kebiasaan memberi apresiasi kecil seperti thanks ya sudah membantu, atau good job, atau sekedar emoji juga bisa bikin mood tim lebih positif. Bener banget Kak. Sekarang kita bahas well-being. Banyak yang masih mikir ini tuh cuma bonus, padahal justru ini pondasi utamanya teman-teman. Betul banget Kak Putri. Well-being itu mencakup kesehatan fisik, mental, sampai keseimbangan hidup. Kalau semua itu nggak dijaga, produktivitas pasti ikut turun. Bener Kak, kita perlu ingat bahwa kerja hybrid ini tuh bisa bikin kita batas antara kerja dengan istirahat itu jadi berantakan. Kayak ngerasa bahwa balas chat itu harus terus menerus walaupun udah malam, atau masih buka laptop bisa aja istirahat. Dari sisi perusahaan, kita berusaha menyediakan ruang diskusi, jam kerja yang manusiawi, dan program pengembangan, tapi karyawan juga harus jaga diri. Iya, misalnya atur jadwal istirahat, lakuin peregangan, minum air yang cukup, dan jangan kerja non-stop. Produktif itu bukan berarti selalu sibuk terus, tapi juga ngatur energi dengan baik. Dan jangan lupa jaga hubungan sosial juga ya teman-teman. Kadang ngobrol ringan 5 menit sama teman kantor itu udah cukup bikin pikiran fresh. Jadi kesimpulannya, budaya kerja positif di era hybrid itu kerja bareng-bareng, nggak bisa dibebankan ke satu orang, atau satu divisi, atau satu kebijakan saja. Setiap kita punya peran. Cara kita merespon pesan, cara kita menghargai waktu, cara kita menyelesaikan masalah, semuanya membentuk budaya kerja. Kita mungkin bekerja dari tempat yang berbeda, tapi tujuan yang tetap sama. Kita semua ada dalam tim yang sama. Semoga obrolan ini bisa mengingat bahwa kita bisa membangun lingkungan kerja yang sehat kalau kita kompak, saling mendukung, dan saling peduli. Terima kasih sudah mendengarkan Office Talk Space. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap produktif, dan tetap positif. Bye-bye.